Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, sesuai dengan jadwal yang diumumkan oleh Kemdikbudristek bahwa tanggal 9 sampai tanggal 12 September tahun 2021, peserta seleksi P3K Guru tahap 1 ini sudah bisa mencetak kartu peserta ujian dan juga kita sudah mengetahui titik lokasi di mana kita ujian P3K-nya dan kita masuk pada sesi berapa. Namun di sini teman-teman tentunya ada banyak yang bertanya ya terkait tentang mengapa kok kosong untuk lokasi ujiannya dan waktunya juga kosong. Nah, pada video ini kita akan memberitahukan sebuah informasi resmi dari Kemdikbud terkait tentang kapan kita harus mencetak kartu peserta ujian P3K Guru. Kemudian siapa saja yang berhak untuk ikut seleksi P3K Guru tahap 1, siapa yang tidak berhak untuk ikut P3K Guru yang tahap 1. Kemudian sebaiknya itu kita cetak kartu deklarasi sehat dan juga kartu ujian itu kapan. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru saja pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, Kemdikbud baru saja memutuskan ya untuk memberikan pengumuman nomor 5001 garis miring B garis miring GT tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K. Nah, di sini kita pelajari dan pahami bersama teman-teman. Nah, di sini berdasarkan pada surat-surat di atas ini, maka disampaikan. Nah, ini dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan tanggal 9 September pada laman guru-p3k.kemdikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSC ASN masing-masing. Peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain. Yang pertama, guru yang mengajar di sekolah swasta. Yang kedua, lulusan PPG. Ini sejak awal teman-teman, untuk guru yang dari sekolah swasta dan lulusan PPG ini nanti ikut tesnya tahap 2 ya. Jadi teman-teman nanti memilih formasi ketika menjelang tes tahap 2. Kemudian yang ketiga teman-teman, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Jadi ketika teman-teman itu dulu melakukan pendaftaran memilih formasi, sebenarnya di sekolah induk ini ada formasinya, tapi kalian itu memilih formasi tempat lain. Dan ketika ada perintah tombol reset pendaftaran, teman-teman tidak melakukannya, mengabaikannya, maka di sini teman-teman belum bisa ikut seleksi tahap 1 teman-teman. Dan peserta yang tidak terdapat formasi yang linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain, ini juga tidak bisa ikut seleksi kompetensi yang tahap 1. Kemudian di sini informasi penting lainnya teman-teman, yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 sampai 12 September ya di akun SSC ASN masing-masing. Nah, bersamaan dengan itu, teman-teman bisa mencetak kartu deklarasi sehatnya. Kemudian, pelaksanaan seleksi guru P3K ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, teman-teman. Nah, di sini teman-teman melakukan rapid test antigen dengan hasil reaktif, non reaktif atau negatif ya yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat teman-teman. Ini berdasarkan surat edaran dari Kemenkes kemarin ya. Kemudian menggunakan 3 masker atau triple dan ditambah kain bagian luar double masker. Kemudian menjaga jarak physical distancing 1 meter, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 sampai 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut ini. Jadi untuk sesi pertama teman-teman, untuk sesi 1 ini adalah pukul 7 pagi sampai pukul 10.50 ya. Nah, di sini untuk pembagian sesinya ini adalah pukul 7 sampai 7.15, ini waktunya 15 menit. Ini teman-teman hadir di lokasi ujian. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan dokumen COVID. Yang mana yang dibawa inilah surat hasil rapid test teman-teman.
dan juga kartu deklarasi sehat, kemudian kartu vaksin dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman memasuki ruang tunggu ya. Kemudian jam 7.15 sampai 7.40, waktunya 25 menit, teman-teman melakukan registrasi pemeriksaan identitas. Makanya di sini perlu dibawa KTP asli teman-teman. Kemudian ada penjelasan panitia, kemudian penitipan tas. Kemudian 7.40 sampai 7.50, 10 menit, ini teman-teman nanti melalui tahapan body checking peserta memasuki ruang ujian. Kemudian 7.50 sampai pukul 8, 10 menit, ini penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, dan juga pembacaan tata tertib. Kemudian berikutnya, ini pelaksanaan ujiannya mulai jam 8 pagi ya. Nah, jam 8 sampai 8.40, ini teman-teman mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural. Kemudian jam 8.40 sampai 8.50, ini 10 menit teman-teman. Teman-teman mengerjakan soal wawancara. Berikutnya jam 8.50 sampai 10.50, ini 120 menit ya. Di sini paling banyak waktunya, tapi ini bobotnya paling penting teman-teman, 60% nanti untuk kelulusan. Ini teman-teman mengerjakan tes kompetensi teknis ya. Nah, kemudian setelah itu panitia akan melakukan penyemprotan disinfektan. Ini adalah untuk yang sesi pertama teman-teman. Berikutnya untuk sesi yang kedua, ini akan dimulai pukul 13 sampai 16.50 ya. Kemudian untuk tahapan-tahapannya ini adalah sama dengan yang sesi 1 tadi, cuman untuk waktu pelaksanaan ini juga disendirikan, yang mana akan dimulai pada pukul 13.00. Jadi sejak dini teman-teman harus bersiap-siap untuk mempersiapkan diri dari segi berkasnya, kemudian kesehatannya, dan juga teman-teman harus belajar duduk ya, kurang lebih 3 jam. Kemudian pada bagian lampiran pengumuman dari Kemdikbud, di sini untuk sistemnya teman-teman, seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan dengan metode komputer assist test CAT UNBK. Nah, CAT UNBK menggunakan model komputer basis tes CBT semi online dengan membutuhkan koneksi internet pada saat sinkronisasi soal. Seleksi kompetensi ini adalah sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi, kemudian rilis token, dan pada saat kompetensi tidak pada saat pengunggahan hasil seleksi kompetensi. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi tidak diperlukan koneksi internet teman-teman. Kemudian pengamanan soal seleksi kompetensi dilakukan dalam bentuk digital melalui enkripsi ya, yang hanya dapat dibuka dan diakses oleh aplikasi sistem CAT UNBK. Terkait tentang materi ujiannya, ini sudah sering sekali kita bahas ya. Ini juga disampaikan dalam pengumuman Kemdikbudristek yang baru saja dirilis terkait tentang kompetensi teknis ini yang diujikan apa saja. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu apa saja, kemudian sosiokultural itu apa saja, dan juga wawancara. Ini mengukur integritas dan moralitas, dilaksanakan dengan metode CAT UNBK juga. Kemudian terkait tentang lokasi tempat uji kompetensi atau TUK teman-teman. Nah, di sini merupakan tempat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi yang diverifikasi dan ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Yang mana di sini ada batasan-batasan minimal spesifikasi supaya ruangan itu bisa dijadikan tempat uji kompetensi P3K guru teman-teman. Nah, kemarin teman-teman yang bertanya kapan cetak kartu deklarasi sehat, kapan melakukan rapid test antigen, di sini diberikan jawaban ya. Peserta mempersiapkan dokumen kesehatan, swab antigen minimal H-1 atau pelaksanaan antigen di tempat sebelum melakukan memasuki ruangan ya, dan sertifikat vaksin ini minimal tahap 1 teman-teman. Terkait tentang jika kita tidak diperbolehkan, tidak memungkinkan untuk melakukan swab dan juga vaksinasi, ini sudah diberikan dispensasi teman-teman. Kita boleh namun dengan membawa surat keterangan dari dokter ya, yang menerangkan bahwa kita itu tidak bisa divaksin. Nah, di sini perlu kita garis bawahi terkait tentang info-info penting tadi ya. Semoga teman-teman ini nanti bisa keterima P3K tahun ini. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.